Apa? Ibrani 1 ayat 8, Mbak. Pasal 1 ayat 8 ya. Iya. Saya bacakan ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Bapak ya, tetap Nggak untuk ada bapak di situ. Nggak ada ya bapak di Allah situ, lah. Pak. Oke, dah terjemahan LAI dah. Ya Allah lah. Ya, saya agak ini stres kalau baca terjemahan LAI. Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kenapa, Pak? Oke, yang ngomong ia berkata ia di situ siapa, Pak? Ia itu ya lebih tinggi daripada Yesus. Oke, Bapak berarti ya, setuju? Ya, Oke. Engkau adalah Kurios atau Theos di situ, Pak? kurios. Mana coba lihat bahasa aslinya. Silakan. Bentar, aduh. Mesti ambil HP satu lagi nih. Oh, kalau nggak mati nih kalau pakai HP yang sama. Ya, sambil menunggu Pak Kripto ngambil Alkitab satu lagi. Nah, teman-teman yang di bawah bantu tatap layar ya, teman-teman ya. Yang baru datang dan bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Bantu tatap layar, posting ulang, share, love, favorite, dan boleh dong terbang-terbang animasi GIF-nya. Dari tadi sepi amat. Nah, buat teman-teman yang sudah mensupport room ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Banyak berkat, banyak rezeki buat kalian ya teman-teman. Kok ketawa? Sorry, salah pencet. Ya teman-teman, ini sambil nunggu ya teman-teman ya, sambil nunggu ya. Yuk biar room ini makin kuat gitu loh. Ini mantap ya, diskusi sore ini mantap ya. Menambah pengautan teman-teman semua ya. Oke, tepuk tangan dong buat para speakernya. Gitu, dukung para speaker yang ada di atas. Oke, dan dukung juga room ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Kripto kalau memang sudah dapat Alkitabnya, tolong dikonfirmasi ya, biar saya kembalikan lagi. Ini udah saya buka biar cepet, Pak. Nih, Oke, lanjut. katanya brother. Kurios. Katanya Kurios, ternyata Theos. Nah, ini sekarang yang salah kira-kira ini Bible Hub atau Pak Kripto? Theos. Ya, ini di sini Theos ya. Theos itu Atau kan Rasul Paulus yang salah, Pak? Pak bukan, Kripto, bukan. Pak Kripto yang benar. Bukan. Ini strong number-nya kan 2316 ya kan. Tapi kalau di dalam 2316 Theos itu adalah satu God ya atau goddess ya. Jadi bisa diartikan suatu yang lebih rendah daripada Bapak gitu. Jadi kurios juga. Mana, Pak? Dapat dari Di mana sini. tuh? Ini Coba kan Bapak tunjukin. 2316, Coba Bapak tunjukin. 2316. Karena tadi saya udah jelaskan itu adalah kutipan dari Kitab Mazmur, ya Perjanjian Lama. Itu bukan asumsi Rasul Paulus. Ini Coba Bapak ya. tunjukin. Di dalam arti kata Theos Yunani ya, ini kan ada arti berbeda-beda ya kan, bisa disebut di dalam Trinity kalau menganut Tritunggal ya, bisa disebut God the Father atau Christ the second person atau Holy Spirit. Itu sama-sama disebut Theos ya. Walaupun kalau yang saya di luar Trinity, saya tidak menganggap Yesus itu adalah God the Father ya. Nah, juga di dalam definisi pertama is a God. Pak Ya. Kripto, saya nunjukin data loh, Pak. Apa? Saya nunjukin data loh, Pak. Saya berusaha menghargai dengan menunjukkan data, Pak. Betul, Datanya ini Bapak kan mana data. tadi? Itu Oke, kan mana? data. Coba open Oke. Pak Kripto. Pak Ya, Kripto tadi Bapak tolong bilang open itu, ya. Bapak bilang itu Kurios. Ternyata kita cek Theos. Ya, Theosnya di sini pun betul. huruf besar. Ya, Ya, saya belum betul. menunjukkan ini dikutip dari kitab mana, saya belum menunjukkan. Nah, Bapak yang Bapak sanggah itu pakai data yang mana? Biar kita sama-sama belajar nih. Iya, gitu Siapa ya. tahu nanti Kita ada aliran baru ya, Yesus Kripto namanya, bukan gini Yesus ya, Kristus lagi. gini. Kita harus baca seluruh kitab Perjanjian Baru ya. Jadi kita mulai dengan ayat ke-6 ya. Dan ketika ia, yaitu Bapak ini ya, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, ya, semua malaikat Allah harus menyembah dia, ya kan? Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi menyala api. Tetapi tentang anak ya, tadi kan tentang malaikat. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Theos tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu
Theos yaitu Yesus adalah tongkat kebenaran. Ya kan? Jadi masa Allah berbicara kepada Allah? Theos bicara kepada Theos, kan nggak mungkin. Karena di dalam perjanjian baru, Ya kan udah, kalau Yesus nggak mungkin apa? tunjukin aja kalau ayat tadi salah. Gampang kan? Biar kita semua percaya nih. Kita ya, Kalau memang kita salah, kita jangan melihat paradoks itu benar, ya. loh gimana sih? Itu Ibrani, ya, maaf ya. Ibrani adalah suatu buku yang juga diragukan siapa pengarangnya, betul nggak? Oh, kitab Ibrani Betul nggak nggak? dipakai ya? Betul nggak? Oke, Saya tanya, betul kan? oke. Saya buang kitab Ibrani. Kita pakai perjanjian lama. Berani nggak? Nggak mau saya, karena saya Loh, kan tadi udah kasih kata gimana sih? pengantar. Kripto tidak mau membahas Yesus Juru Selamat sebagai bagian dari perjanjian lama, Loh, ya. Nabi Musa, ya, itu bukan nabinya Kristen, ya, itu nabinya Yahudi, ya, gitu. jadi kita Oke, pakai kitab apa nih Pak? Debatnya sekarang. ya, dengan segala kerendahan hati, 4 Injil dan surat-surat, ya kan? Hmm. Itu. Saya pun kalau diantar untuk membedah Galatia, Wahyu, saya nggak mau. Galatia nggak pakai ya? Galatia pakai, kalau Wahyu, sorry, Ibrani nggak walaupun pakai ya? itu Ibrani itu meragukan, terus terang. Oke, Mazmur pakai nggak? Enggak, itu perjanjian lama, Bang. Astaga, ya udahlah, host, Ya, tergantung nggak host lah. apa-apa. Ini bagi diskusi ya, diskusi. Jangan marah. Oke, Jangan marah. oke. Gimana Pak Kripto ini karena diskusinya udah agak gimana ya? Pakai perjanjian lama kagak, kitab Ibrani dan juga kagak dipakai, Wahyu juga kagak dipakai. Ini mau pakai apa, Bu? Pak? Maaf Pak ya, ini mau Ya, kita diskusinya antara Pak Kripto dengan Pak Brother Meta mau pakai buku ini Doraemon kan nggak mungkin Pak. ya, saya bilang saya kripto Kristen, tetapi membatasi pada perjanjian baru dan surat-surat. Jadi begini, Bang, kalau saya tidak Ini cocok dengan Kristen mana yang gini? Bentar Pak Kripto ya. Ini Kristen mana yang secara umum ya, secara garis besar, kekristenan mana yang menolak perjanjian lama, kitab Ibrani dan kitab Wahyu? Kagak ada Pak, ya ampun. Ini justru aneh Pak, apa ini kekristenan varian baru yang dibuat oleh Pak Kripto? Nah, makanya kita nih, ini saya nggak mau berasumsi ya, saya juga nggak mau menuding apakah Bapak dari aliran mana, tetapi dari pernyataan Bapak, nah diskusi atau dialektika yang terjadi antara Bapak dengan Brother Meta, ini jadi tidak efektif karena apa? Sumber primernya ini jadinya Bapak itu menolak sumber primer yang dipakai di Kristen. Nah, ini ya, jadi mau gimana Pak? Mending kita jadi ngobrol-ngobrol, besok harga saham berapa kan gitu. Nah, ya, gitu dia Pak. ini ya apa? Satu kebetulan ketemu sama kripto yang aneh ya. Tetapi saya tidak memaksa ya, karena saya kelihatannya nggak cocok dengan komunitas kecil ini untuk membahas tentang keselamatan ya. Jadi saya mohon undur diri aja. Terima kasih, Bang. Ya, Kok mundur? Oke, terima bukan kalau kasih Pak Kripto. Ya, terima Tuhan Yesus kasih. memberkati ya Atau Pak. sombong komunitas Oke. kecil ini kamu siapa Kripto? Otak Sabar, nggak ada, ngaku pinter sabar kamu. Oke, Pak saya izin Sersan. turunin ya Pak Kripto ya. Iya, nggak apa-apa Pak Wawan. Jadi ya kita hargain lah orang tua Pak ya. Nanti kualat saya Pak kalau saya nggak hargain orang tua. Ya. Ini saya sambut dulu ya, buat ada yang teman-teman teman yang baru naik ini ada Tadi penemu sama agama. Bro Metatron ketinggian. Gimana Pak Wawan? Ketinggian sama Bro Metatron. Dia pengen pertamanya itu untuk membantah Brother Meta Pak Wawan. Jadi saya karena memang beliau ingin berdiskusi dengan Brother Meta, makanya saya oke, ini nggak ada masalah gitu loh. Gitu. Jadi saya kasih kesempatan gitu loh. Nah ini kita sambut dulu ya teman-teman ya. Ada yang baru naik, ada Bang Penemu Agama, ya, dan Kak Mina Pon ya. Selamat datang, selamat bergabung ya. Halo, halo, Bang Penemu. Halo Bang, ya.
Iya, abang dari keyakinan mana tadi? Lupa saya bang jadinya, gara-gara Pak Kripto tadi bang. Tunggu dulu kak. Ah, ya Kristen, ampun. Bang Kristen. Kristen, Bang Kristen. Oke, saya juga saya ke mejanya Kak Mina sekarang. Ini Kak Mina nih dari keyakinan mana Kak? Kak Mina, Kak Mina, Kamu mbak ini. hah? Kak Mina, ini kepencet apa gimana nih? Kak Mina, Kak Mina. Nah, ya udahlah. Bang penemu, apa Bang ada pertanyaan silakan Bang atau ada pernyataan silakan. Halo, Bang penemu. Ya, Bang. Ada, Bang. Silakan Bang, silakan. Ini aku mau nanya sederhana aja sama Pak Metra, cuman agak mendalam sih tentang penerjemah yang tadinya bahasa Ibrani ke jadi yang perjanjian lama ya, yang berbahasa Aramaik gitu ke menjadi terjemahan bahasa itu Romawi ya, bahasa perjanjian baru kita itu bahasa apa itu ya? Septuagint itu bang. Iya. Gimana bang? Nah itu diterjemahinnya pada saat kapan gitu bang? Atas dasar apa gitu bang? Yang diterjemahin ke dalam bahasa Yunani itu adalah perjanjian lama doang. Kapan dimulainya? Tahun 300 sebelum Masehi. Ya, jadi 300 tahun sebelum Kristus datang sebagai manusia. Kenapa diterjemahkan? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu hidup dalam dua komunitas besar. Satu yang ada di Yerusalem, satu yang ada di Mesir. Jangan anggap zaman dulu mereka ribut ya antara Yerusalem sama Mesir, terus perang-perangan, terus ada konflik Gaza. Enggak. Mereka dulu berteman baik. Yang di Yerusalem dipimpin sama kelompok dari Makabe gitu. Yang di Mesir tuh ada pemimpinnya sendiri, saya lupa namanya, kalau nggak salah keluarganya John Hyrcanus ya kalau nggak salah. Nah jadi pada saat itu orang-orang yang ada di Mesir ini kan pasca pembuangan Babel, mereka sudah nggak bisa bahasa Ibrani lagi. Mereka udah nggak bisa bahasa Ibrani lagi. Jadi Raja Mesir waktu itu, Raja Mesir yang baik hati namanya adalah Ptolemeus. Dia meminta kepada imam besar Bait Allah namanya Eliezer ben Onias untuk mengirimkan untuk menerjemahkan kitab itu ke dalam bahasa Yunani. Kitab yang tadinya bahasa Ibrani, ya. Kenapa bahasa Yunani? Karena tadi orang-orang Israel yang ada di Mesir udah nggak bisa bahasa Yunani. Nah, saat dia mengirimkan surat kepada Eliezer ben Onias kemudian menyambut dengan baik dan mengirimkan 70 penerjemah, rabi-rabi terbaiknya ke Alexandria. Ya, waktu itu belum Kairo namanya, tapi Alexandria. Dan menerjemahkan apakah hanya 5 kitab? Tidak, semua kitab perjanjian lama diterjemahkan oleh 72. Makanya nama kitabnya Septuaginta. Oke, jadi ada satu kitab yang bahasa Ibrani di Bait Allah, satu kitab yang ada di Mesir yang ada di yang disebut Septuaginta yang berbahasa Yunani. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba orang Yahudi pakai Septuaginta? Ini cuma orang Kristen yang tahu. Ya. Jadi kalau ditanya tentang kritik teks, cuma orang Kristen yang tahu, karena orang-orang Yahudi sendiri nggak tahu kenapa. Dan abad 1 mereka pakai kitab apa? Ceritanya begini, ya ini cerita keduanya lagi. Tahun 134 sebelum Masehi, ada orang raja dari Persia itu mau menguasai orang-orang Israel di tanah Yudea. Namanya adalah Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes ini kemudian merusak Bait Allah, menajiskan Bait Allah, dan bahkan mereka membakar kitab-kitab yang ada di Bait Allah.
Kitab apa ya? Semua perjanjian lama itu yang ada di dalam bait Allah. Zaman dulu belum ada mesin fotokopi. Nah, sehingga orang-orang Yahudi memiliki eh, meng- mengalami kehancuran dan kehilangan dokumen-dokumen. Data ini di mana? Ada di kitab Makabe. Nah, pada saat mereka balik, pada saat itu mereka minta supaya kitab yang tadi bahasa Yunani itu dikirim kembali ke mereka untuk mereka gunakan, ya, untuk mereka gunakan dan pentahbisan bait Allah. Makanya Yesus dalam Yohanes 10 ayat 22 itu merayakan hari pentahbisan bait Allah, atau dalam hari rayanya disebut sebagai hari raya Hanukkah, ya, setiap tanggal 25 Desember. Nah, semenjak itulah semenjak tahun 134 sebelum Masehi, itulah orang-orang Yahudi sudah pakai kitab bahasa Yunani, termasuk Yesus, termasuk para rasul, termasuk kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, karena memang pada saat itu semua orang berbahasa Yunani. Jadi kalau ditanya apakah kitab perjanjian lama orang Kristen bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Karena pada zaman itu kitab yang bahasa Ibrani itu nggak ada, Bang. Nggak ada buktinya. Mau bukti, kalian tanya sama orang Yahudi. Mereka pun nggak bisa jawab. Karena kitab yang mereka pakai itu baru ada 10 abad yang lalu yang namanya Masoret. Gitu. Jadi memang Suara apa tuh? benar-benar Iya, silakan. jadi maaf ya Bang kalau ada noise sedikit ya. Soalnya masih di luar ini. Jadi kitab yang diterjemahin itu masih ada atau memang betul-betul hangus suatu Babel itu ya Bang ya? Bukan waktu Babel, waktu 134 sebelum Masehi, waktu bait suci dihancurkan. Iya. Kitab itu memang dicatat Itu dalam maksudnya. kitab Makabe udah dibakar. Kan mereka nggak suka nih orang Yahudi menyembah Allahnya gitu ya. Jadi tempat ibadahnya mereka hancurkan, mereka ganti jadi penyembahan kuil Apollo, bait suci dijadikan kuil Apollo, dan mezbahnya dinajiskan, dan kitab-kitabnya dibakar. Jadi kalau ditanya kitab bahasa Ibrani itu kemana, dibakar, gitu. Oh, jadi Kalau nggak percaya dibakar, seki- tanya aja sama orang Yahudi, kitabnya kemana tuh, kitab Ibrani, gitu. Iya Bang. Jadi sekiranya kalau misalnya ingin melihat lebih dalam lah untuk membandingkan sama atau tidaknya itu bagaimana ya Bang? Aku ini orang Kristen ya, aku kritis nggak masalah kayaknya Kak Bang ya. Sama atau tidaknya apa nih, kitab itu? Iya, cara penerjemahannya Bang. Dengan Cara yang melihatnya lama gampang sekali, bro. sebelum- Gampang sekali Gimana cara tuh, Bang? melihatnya. Oke, kamu percaya perjanjian baru kan? Pasti Bang. Oke, pernah nggak kamu baca perjanjian baru, kamu cocokin sama perjanjian lama, katanya nggak sama, kata-katanya nggak sama? Ya itu memang nubuatannya memang di situ. Bukan, kata-katanya nggak sama. Coba kamu buka Ibrani 10 ayat 5, coba. Ada Alkitab nggak di situ? Coba kamu baca Ibrani 10 ayat 5. Contoh, ini contoh ya. Bang, apa yang mau diambil dari sini Bang? Coba baca ini Ibrani 10 ayat 5. Oke, Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuhku bagiku. Begitu Bang. Oke. Ini Itu aku tentang pakai Masoret, tubuh, itu tentang kamu. Enggak, itu perjanjian baru bukan Masoret. Perjanjian baru itu Iya, para rasul. sorry. Oke. Maksudku aku dari LI apel. Ya, kamu tahu nggak kalau itu kutipan dari Mazmur 40 ayat 7? Coba bacain. Mazmur 40 ayat 7. Sama nggak? Kita cek ya. Sama atau enggak? Ya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Coba kamu buka Mazmur 40 ayat 7. Halo, kedengaran Bang suaranya? Kedengaran? Mazmur 40 ayat 7.
engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Begitu bang? Nah itu sama Sama nggak? bang. Beda bro. Tadi tulisannya kan engkau menyediakan tubuh bagiku, tapi di situ apa? Membukakan telingaku. Beda. Beda bro. Oh, Beda. Pertanyaannya kalau ditanya, kenapa itu beda? Kenapa itu beda? Kalau kamu nggak tahu antara Masoret sama Septuaginta, kamu akan bilang bisa jadi yang nulis kitab Ibrani alias Rasul Paulus salah kutip atau mengubah teks. Loh, itu karena yang kamu baca tadi di Mazmur itu adalah teks Masoret. Masoret. Tapi kalau kamu baca Iya, Septuaginta itu sama persis, engkau menyediakan tubuh bagiku. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa ada perbedaan teks antara Masoret dan Septuaginta? Jawabannya adalah karena orang-orang Yahudi yang sekarang, mereka adalah bidat dari kekristenan yang baru muncul dan baru Live-nya terjeda bang. Ada nelpon kali. cek. Ada suaraku? Ya masuk bang. Masuk. Ya. Jadi mereka adalah bidat Kristen yang baru mengkanonkan kitabnya 10 abad lalu. Berarti lebih muda dari perjanjian baru. Kenapa tulisannya beda? Itulah tujuan mereka supaya kita bisa terkacaukan oleh perjanjian lama. Karena perjanjian lamanya kalau kita baca itu sudah beda sama perjanjian barunya kita. Gitu. Ya enggak? Jadi kalau kamu baca, kamu pasti bakal lebih percaya Mazmur ya kan? Karena Mazmur tulisannya kenapa? Sama hostnya kalau ngomong masalah Masoret. Ya itu. Gimana Pak Wawan? Bentar. Ya kalau ngomong mas sama sampean lah. Gini Pak Wawan, saya suka dengan berbagai macam literatur ya Pak Wawannya. Saya suka membaca ya Pak Wawan. Masoret, Septuaginta, Pesita, mau apapun itu, gitu Pak Wawan. Mau itu Targum, mau itu Sefer Hayasar, mau apapun saya suka baca Pak Wawan. Dan saya tidak membanding-bandingkan, gitu loh Pak Wawan. Lanjut. Iya, jadi itu gara-gara Masoret tulisannya gitu. Nah, kalau kita nggak tahu sejarah ini, kita akan anggap bahwa ya berarti Ibrani yang salah, gitu. Iya, silakan lanjut teman-teman, silakan lanjut. Ini saya sapa dulu ya. Ini ada yang baru naik. Ini ada Bang Epic 4 dengan Bang Dongeng. Selamat datang, selamat bergabung. Loh, suaranya kok hilang ya? Halo. Ya, Ada masuk kok suaranya. Iya. Assalamualaikum. Oke. Malam. Oke, Bang Dongeng. Oke. Ini karena ada teman-teman yang lintas iman seperti Bang Epic Por. Bang Epic, silakan Abang ingin bertanya. Monggo Bang. Di sini ada bertanya itu adalah penanya itu dalam porsi dan kapasitas bertanya. Itu artinya tidak boleh memframing, tidak boleh berpolemik dan tidak boleh menyimpulkan sendiri. Oke Bang, silakan Bang. Lanjut Bang. Aku bukan lintas teman. Assalamualaikum itu itu kan bahasa Arab. Shalom. Iya, saya gini Bang. Karena ini tadi saya buat room ini kan dialog lintas iman sebenarnya lebih utamanya. Saya pikir Abang dari yang sono gitu loh Bang Epic. Bang Epic. Oke. Silakan Bang. Pakai Gimana? tadi assalamualaikum supaya yang ucil-ucil itu tahu kalau agama, kalau bahasa itu tidak beragama gitu loh. Betul. Nah, Abang apakah ada pertanyaan atau ingin menyampaikan sebuah pernyataan? Monggo Bang, lanjut. Nah, sebenarnya aku mau nanya sih satu hal yang menarik tadi dari pernyataan Prof Meta tentang Yahudi yang sekarang itu adalah bidat dari kekristenan. Dalam sejarahnya kayak gimana gitu, sehingga bisa dikatakan Yahudi yang sekarang itu adalah bidat dari kekristenan gitu sih.
Tes tes. Cek cek cek. Ada ya? Jelas brother, jelas ada suaramu brother. Lanjut bro. Ya, dulu cuman ada satu golongan doang yang disebut sebagai Yahudi. Ya. Dan apa yang terjadi? Mereka kepisah. Zaman itu mereka terpisah, ada yang disebut Farisi, ada yang disebut Yahudi pada umumnya. Nah, yang pada umumnya mereka percaya kepada Kristus, ya, sebagai Mesias. Karena mereka menanti-nantikan Mesias. Ya, kita lepasin dulu pemahaman kita tentang yang ada yang Yahudi yang sekarang ya. Nah, yang percaya kepada Kristus ini di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 itu terpecah lagi jadi dua. Satu yang disebut sebagai Nasrani, satu yang disebut sebagai Kristen. Ya. Nah, yang Nasrani ini tidak percaya Yesus sebagai Allah. Dia hanya percaya Yesus sebagai nabi atau manusia biasa yang sedang rasuki atau ketempelan oleh Roh Allah waktu usia 30 tahun. Nah, kalau kita orang-orang yang ada di sini, orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia dan Allah. Nah, dalam perkembangan waktunya, dalam perkembangan zamannya di awal-awal abad sebelum tahun 70 Masehi, kan itu kejadian tahun 33 ya. Ya, dia mati, bangkit terus mencurahkan rohnya itu tahun 33. Nah, sebelum tahun 70 orang yang percaya kepada Mesias ini jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak percaya. Yang tidak percaya ini kan golongannya Farisi gitu kan. Golongannya apa? Nasrani yang disebut dengan Ebionit gitu kan. Tapi yang percaya ini jumlahnya lebih banyak, berkembang dan bahkan itu ke seluruh dunia. Makanya para rasul itu ke seluruh dunia. Nah, akhirnya kelompok yang tadinya gabung sama kita, yang tadinya bergabung sama kita dan terpisah, yang tersisihkan tadi, itu melakukan konsili Yamnia tahun 90 Masehi. Dicatat ya. Kenapa tahun 90 Masehi? Karena mereka merasa kesal. Dulu kita yang gabung sama mereka, ternyata waktu tahun 70 Masehi itu dia nggak, sebentar. Tahun 70 Masehi kita nggak ikut perang sama mereka gitu loh. Akhirnya kelompok inilah yang mendirikan ajaran agama baru, berkembang terus, dan sekarang yang kita lihat ada di Timur Tengah sana. Nah, selama ini kita berpikir bahwa kita itu adalah pecahan dari mereka. Salah, yang benar adalah mereka pecahan dari kita. Mau bukti? Coba baca Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Di situ diceritakan bahwa orang Kristen tiap hari ibadah di bait suci. Kira-kira betul nggak narasi kalau kita penyembah manusia, tapi kita ibadahnya di bait suci? Kalau kita bukan satu dengan mereka, kira-kira boleh nggak kita ibadah di bait suci zaman itu? Pasti nggak mungkin, dirajam kita. Orang Samaria aja nggak boleh kok. Gitu. Ceritanya begitu, Bang. Ya. Berarti mereka itu pecahan gitu ya dari kaum-kaum yang memiliki paham Ebionit seperti itu. Nah, yang aku juga mau tanya lebih jelasnya tentang yang pernah Prof Meta sampaikan, entah di komal mana aku lupa, tentang kalau kitab-kitabnya mereka yang Yahudi Rabbinik pakai itu justru dikanonkan oleh orang Kristen gitu. Aku lupa namanya, Daniel apa gitu. Itu bagaimana kisahnya sampai bisa seperti itu, Prof Meta? Betul. Namanya Daniel Bomberg. Jacob Benhaim, sama Felix Prastensis. Ketiga ini adalah rabi-rabi mereka yang kemudian setelah membaca, mengetahui adanya banyak kesalahan di Masoret,
dan mereka akhirnya memutuskan untuk pindah kemana? Ke Katolik gitu. Orang-orang ini ada di mana? Mereka ada di Eropa. Mereka juga bukan orang Roma gitu. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang ada di sana, yang ada di Eropa. Mereka adalah pendiri dari Mikraot Gedolot. Ya, Mikraot Gedolot itu kalau di Indonesia tuh ibaratnya LAI lah ya, LAI. Ya, kalian bayangin kepala LAI di Indonesia tuh Anwar Chen ya, ada namanya Pascalis Edwin, ada namanya siapa ya? Tiba-tiba mereka semua pindah gitu, pindah agama. Kira-kira kenyataannya seperti itu, ya. Si pendiri Mikraot Gedolot, si Daniel Bomberg, beserta dengan koleganya, semua yang sangat memahami tulisan-tulisan Ibrani, memahami Targum, mereka semua pindah kemana? Ke Katolik. Apakah karena desakan Paus? Enggak. Karena mereka mengetahui bahwa ada yang salah dengan ajaran kami. Ada yang salah dengan ajaran Yahudi. Gitu. Nah, ironinya sampai sekarang Tanak, Targum, Talmud semuanya masih dicetak oleh perusahaan yang dimiliki oleh si Bomberg tadi. Dari mana saya bisa tahu? Anda beli Tanak, Anda beli Targum, Anda buka di halaman pertama, tulisannya itu adalah Bomberg Publisher semua. Bomberg ya, nggak pakai PA ya. Nanti kalau ada PA-nya namanya Pak Bomberg Solata. Gitu. Mulai ya, brother ya. Lanjut, bro. Iya, thank you ya Kak Prof Meta. Ini aku rekam ya, soalnya untuk cari bahan referensi nanti nama-namanya siapa-siapa saja tadi. Terima kasih Kak. Tolong Bang Epic yang kata-kata terakhir Bro Meta tolong diedit itu ya. Jangan nanti jadi framing itu ya Bang ya. Oke. Aku sampai merinding kok. Aku sampai merinding ya, bener. Tidak sampai di upload kok, cuma untuk konsumsi pribadi saja, untuk cari sumber-sumbernya gitu loh. Tadi kan Kak Meta banyak sebut-sebutkan nama-namanya dan sumber-sumbernya, kan itu perlu untuk di cross check kembali gitu. Ya terima kasih, shalom semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Epic. Ya, silakan. Kalau ada yang bilang kita pencuri ya kita balikin ya, pencuri mereka. Oke. Kalau mereka bukan pencuri, mereka harus bisa jelaskan abad 1 sampai abad 7 mereka pakai kitab apa. Ya, brother, nanti itu tolong dirimu sampaikan, bro. Iya, nanti tolong dirimu sampaikan soal itu. Oke, buat teman-teman lintas iman yang ingin naik, silakan. Yang ingin bertanya tentang Tuhan Yesus dan kekristenan, monggo. Nah, kalau memang belum ada, nanti yang mau naik, sambil kita nunggu naik. Ya, shalom Bang Matius. Sampai lupa Bang, maaf ya Bang ya. Shalom, Sorry, shalom. Bang Abang. Iya, alaihim shalom Bang Matius. Ya, silakan Bang Matius ingin bertanya atau ingin menyampaikan sebuah pernyataan. Silakan Bertanya, ada 3 pertanyaan sih kalau boleh. Bang. Silakan Bang. Nah, ini saya mau nanya tentang Lukas 9 ayat 30 sampai 32. Halo. Ya silakan Bang, silakan. Tolong dibacain aja Bang. Oh, tunggu saya ambil. Ya, sambil menunggu Bang Matius ya, buat teman-teman yang di bawah, bantu tata layar, posting ulang, share, favorit, dan boleh dong animasi-animasi GIF-nya diterbangin. Pelit amat, ya elah. Ya, alaikum Bang J saya. Iya, ya, oke. Kalau memang Bang Matius sudah Kayak mau tai ini gitu. Sudah. Oke, silakan lanjut. Di Lukas 9 ayat 30 ya. Tunggu ya. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang
tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, itu yang mau saya tanyakan, itu maksud dari ayat 30. Dari ayat 29 sampai ayat 30. Ya, pertanyaannya apa? Iya, maksudnya itu kan di situ kan dituliskan di situ, berbicaralah nampaklah mana tadi? Nampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Maksudnya kan gini, Elia dan Musa datang berbicara kepada Yesus tentang tujuan Yesus datang ke bumi, kan begitu kan? Oh gitu. Iya. Oke. Terus lanjut. Nah, Pak maksudnya Wawan, agak noise di sini sebentar. Aku di handle dulu ya. 2 menit ya. Dibaca ayatnya, Mas. Lanjut. Dibaca ayatnya aja, dibaca. iya, maksudnya tujuan kan itu udah kebaca tujuannya. Musa dan Elia menampakkan diri kepada Yesus, menyampaikan tujuan Yesus datang ke dunia, menggenapi di Yerusalem. Maksudnya saya, Ya, Yesus sudah pada waktu ketemu udah jadi manusia belum? sudah. Loh, kok Sudah. tujuannya? Ya kan tertulis di Alkitab begitu. Kok menyimpulkan? Dibaca ayatnya dong, makanya dibaca. Artinya, Dibaca dari sini. ayatnya. Saya, tadi ayat ke-30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Terus ayatnya yang selanjutnya. Sementara itu Petrus dan temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Terus Dan kamu kedua, dari inaugurasi itu kamu lihatnya apa maksudnya? maksudnya begini, di teks ini kan Elia dan Musa menyampaikan tujuan Yesus, kan gitu. Maksudnya pertanyaan saya, tidakkah Yesus tahu tujuannya datang ke sana? Gitu loh. Kenapa harus disampaikan lagi oleh Elia dan Musa? Loh, kok kenapa ditanyakan hal-hal yang seperti itu? Elia dan Musa itu sebagai saksi, Bang. Oh gitu, makanya itu saya pertanyakan. Jadi ada di Alkitab tuh harus ada dua atau 3 orang saksi kan. Makanya segala kejadian-kejadian yang apa istilahnya, yang seperti mujizat gitu, misalnya ada Henok dan Elia, ada Elia dan Musa, itu selalu ada saksinya gitu, dicatat selalu ada saksinya. Nah, kenapa Elia dan Musa? Karena Elia itu sebagai saksi dari nabi yang belum mati, dari orang hidup, dan Musa itu menjadi saksi dari orang yang sudah mati. Musa udah mati kan? Ya kan? Ya. Nah, sehingga pernyataan mereka, kesaksian mereka itu nanti akan digenapi pada saat apa? Yesus di Yerusalem disalibkan. Disalibkan bagaimana mekanismenya? Dia menyelamatkan orang bukan hanya yang masih hidup di zaman dia disalib, tapi orang yang sudah mati dari zaman Adam. Dia kan masuk ke dunia orang mati kan? 2 Petrus 3 ayat 18 ya, 18 dan 19. Jadi itu tujuannya. Gitu. Oke. Seperti itu, Bang. Ya. Nah, mungkin ini juga agak mengganjal di hati orang ya. Pertanyaannya gini, Yesus kan belum bangkit. Kok Musa bisa ketemu sama Yesus ya? Iya nggak sih? Betul nggak? Yesus belum bangkit. Musa
kok bisa keluar dari kuburan ketemu sama Yesus? Bener nggak? Sementara kejadian itu kan Yesus belum Iya. belum disalib. Betul. Nah, ini salah satu bukti bahwa Yesus itu menguasai ruang dan waktu. Ya. Ini salah satu bukti bahwa Yesus itu menguasai ruang dan waktu. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus itu sedang ada di gunung mana? Itu di Gunung Tabor kan? Waktu dia ketemu dengan Musa dan Elia ya. Ada di Gunung Tabor kan? Bener nggak? Betul nggak? Gunung Tabor ya. Nah, tapi coba lihat di Alkitab, Musa waktu dia bertemu dengan Allah, dia ada di Gunung Sinai. Iya nggak? Elia pun waktu itu ada di Gunung Horeb, setahu saya. 3 orang ini sebenarnya sama-sama lagi ada di gunung. Tapi yang membuat beda jalan ceritanya, Musa mukanya bercahaya karena kena pantulan cahaya Allah kan. Pantulan wajah cahaya Allah kan. Cahaya wajah Allah, sorry. Elia juga waktu turun dari gunung diceritakan bahwa dia memakai selubung kan mukanya. Betul nggak? Tapi coba baca di perjanjian baru, waktu Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, wajahnya berubah rupa menjadi cahaya, betul nggak? Makanya ada peringatan transfigurasi Yesus. Nah, seolah-olah dalam ayat ini mau menceritakan bahwa terjadi ada paralel dimensi ruang dan waktu antara Elia yang kira-kira 800 tahun lalu ya, dan Musa yang 800 tambah 2000 tahun, 2800 tahun yang lalu, dan Musa yang ada 3500 tahun yang lalu bertemu dengan Yesus yang 2000 tahun lalu. Seolah-olah seperti itu, gitu Bang. Oke. Yang baru pertanyaan kedua ini. Semua manusia kan punya roh. Roh yang ada di dalam Yesus itu rohnya siapa? Firman itu roh bukan? Allah itu roh bukan? Roh sama firman bukan berbeda. Allah itu roh kan? Iya. Betul nggak? Iya. Firman itu Allah kan? Iya. Kalau gitu firman itu roh nggak? Roh. Jadi bedanya kalau kita, roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang diciptakan. Ya, waktu orang tua kita punya anak, ya, kita dalam kandungan nih, antara apa namanya istilahnya, sel telur dengan sel jantan bertemu, ya. Tapi kalau Yesus, ya, dia bukan ciptaan karena dia adalah roh. Nah, tapi dia mengambil apa? Dia mengambil buah rahim atau kedagingan dari siapa? Bunda Maria, gitu ceritanya. Lukas 1 ayat 42. Ya karena gini kan, Prof Meta kan ketika dari sebelah bertanya kenapa Yesus pas disalib mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Kan sebagian orang Kristen menjawabnya kan itu yang menjawab itu kedagingannya. Berarti kalau misalnya dalam pemikiran saya, kalau dalam kedagingannya, bukankah di dalam tubuh Yesus itu ada roh Allah? Tapi kenapa kedagingannya? Apakah waktu dia berbicara itu roh Allah itu keluar? Kalau roh Allah itu keluar berarti meninggal dong Yesusnya. Itu maksudku. Ya roh Allah, roh yang ada dalam dirinya itu menyatakan diri kepada dunia orang mati itu. Emang dia mati betul. Iya, kita tapi kan sebelum dia ketika dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani kan Yesus kan masih hidup, maksudnya begitu. Betul, memang betul. Memang dia masih hidup. Tapi Eli Eli lama sabachthani sekarang
ini ada dua pendapat yang kita juga bahaya nih kalau kita salah ya. Pertanyaannya, Eli Eli lama sabachthani itu karena Yesus ditinggalin atau karena hal lain kira-kira? Orang akan menganggap bahwa Eli Eli lama sabachthani itu gara-gara Yesus ditinggali oleh Sang Allah. Betul kan? Betul nggak? Iya, iya. Padahal konsep Mazmur itu menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Jadi kata-kata Eli Eli lama sabachthani. Contoh, itu kan Mazmur 22 ayat 2 ya, kalau nggak salah ya. Anda akan tahu perkataan Eli Eli lama sabachthani dengan membaca Mazmur 21 bagian terakhir. Ada yang bisa bacain nggak? Minta tolong. Yes. Saya sudah baca itu. Ya, itu adalah nyanyian kemenangan. Jadi kata-kata Eli Eli lama sabachthani itu adalah kata-kata satir. Kata-kata satir. Bahkan di dalam Mazmur 22 ayat yang bagian terakhirnya lagi, ayat 14 atau 16 ya. Sorry. Ayat 34 kalau nggak salah. Di situ dikatakan, tetapi engkau Allah tidak pernah meninggalkan aku. Jadi dia ditinggalin nggak? Enggak. Jadi dia nggak ditinggalin sama sekali. Nah, nyanyian itu yang dinyanyikan sama Yesus di atas kayu salib, itu tujuannya adalah dia sedang menjalankan puji-pujiannya dia, puji-pujian Allah. Meskipun sedikit lagi dia menuju kematian. Karena apa? Karena semua yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, termasuk ya orang-orang Kristen kan jadi Yahudi ya. Orang-orang Yahudi kan jadi Kristen ya. Mereka kan terbiasa dengan doa-doa. Jam-jam tertentu mereka akan melakukan doa. Contoh Kisah Para Rasul 31, jam 12 mereka melakukan sembahyang. Nah, itu membuktikan bahwa Kristus di atas kayu salib, dia tidak pernah lalai dalam sembahyangnya. Karena dia tetap membacakan Mazmur. Jam 3 kan itu kan? Gitu. Karena dia takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Gitu. Jangan pernah kita berpikir, oh berarti Tuhan meninggalkan dia dalam waktu sekilas. Ya itu jadi pandangannya Nestorian. Gitu. Pandangan Nestorian itu bukan pandangan Kristen loh. Itu pandangan ajaran sesat dari kekristenan. Gitu. Kira-kira gitu. Oke, makasih. Oke, baik ya. Ini saya sambut dulu ya. Ada tamu-tamu kita yang baru naik. Ini ada Bang Archangel, ada Bang Sang Hukum, dan ada Bapak Evangelis apa ini? Saya nggak kelihatan namanya. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Saya mulai dulu dari mejanya Bang Archangel. Bang Archangel, selamat malam Bang. Bang Archangel. Lah, Brother Meta kemana ya? Oke deh. Ini saya ke mejanya Bang Sang Hukum. Selamat malam, selamat bergabung Bang Sang Hukum. Selamat malam. Ya, oke, baik. Abang dari keyakinan mana Bang? Kristen. Oke, baik. Ya, ini sebenarnya begini, maaf dulu. Sebenarnya saya ada yang mau bicara sama saudara Meta, tapi udah keluar dia. Bagaimana dia? Jatuh mungkin ini karena mungkin lowbat atau apa ya, Bang Sang Hukum ya. Begini aja lah. Ada hal yang mau saya sampaikan dari host ini. Saya termasuk pengamat gitu, pengamat dari munculnya atau fenomena dari TikTok ini, yang selalu membahas tentang kekristenan yang dibuat oleh polemikus, ya kan? Kalau polemikus artinya dia membuat polemik. Nah, saya memohon kepada Metatron. Nah, di situ kan ada di situ Profesor Doktor. Dengan kata lain, dia sudah menguasai tentang sejarah, kan begitu. Nah, saya mohon kepada host inilah dari akun Timothy ini supaya saudara Metatron itu kalau bisa membuat satu video penjelasan di mana munculnya polemik adanya Alkitab. Di dalam Alkitab itu contoh kayak seperti Matius 23 ayat 14.
Nah, di situ banyak saudara-saudara kita yang Kristen itu megap, bahasa Belandanya mogap gitu, yang tidak mampu menjawab. Nah, alangkah baiknya hal-hal yang berkaitan dengan sejarah atau latar belakang itu supaya dimunculkan di akun-akun kekristenan supaya mereka menjadi tahu gitu. Itu sebenarnya mau saya tanyakan kepada saudara Metatron, kira-kira pandangannya. Halo? Oke, jadi itu aja ya Bang ya. Oke, Iya. baik. Nanti Ah, coba kita kalau bisa ya Timothy ini juga termasuk ini memunculkannya di di akunnya PT, Timothy ini di di PT, PT ya, membuat ya, PT ya. penjelasan kenapa Matius 23 ayat 14 banyak di aplikasi Alkitab itu tidak jelas, Oke, sehingga saya paham. dimanfaatkan oleh Polemikus datang kita orang-orang Kristen yang botol, sosok naik ke komal ya jadi bulan-bulanan. Kalau saya yang sebenarnya mau saya tonjok itu orang Kristen botologi seperti itu udah nggak punya ilmu. Kayak saya lah ya Pak ya, kayak saya lah ya contohnya ya. Iya, naik dia Ya ke kayak saya komal yang botol tidak lah gitu seimbang. ya. Itu maksudnya kira-kira begitu. Oke, baik. Saya terima ini sarannya bagus. Bentar Pak Wawan, bentar. Iya. Jadi di sini ada saran yang baik, masukan yang baik dari teman kita Bang Sang Hukum, bahwa coba dong para apologet Kristen membuat satu dokumentasi ya, mau itu dia dalam bentuk audio video maupun tulisan, untuk menjelaskan segala macam tudingan, framing, fitnahan tentang kekristenan. Nah, itu yang maksud tadi, yang dimaksud oleh Bang Sang Hukum gitu loh. Jadi ketika jadi ketika itu bisa dipelajari oleh rata-rata orang Kristen, jadi ketika mereka berada di komal lain yang mungkin di luar Kristen, mereka bisa membantah, mereka bisa menjawab, mereka bisa menunjukkan dengan data yang valid bahwa tuduhan itu tidak mendasar, tuduhan itu framing, tuduhan itu jatuhnya fitnah, gitu loh. Itu yang dimaksud oleh Bang Sang Hukum kita. Ya benar seperti itu. Jadi saya menangkap itu sebuah masukan yang baik karena memang ya kita terus terang ya teman-teman ya, memang sampai dengan detik ini masih minim sekali, sepengetahuan saya ya, masih sangat minim sekali dokumentasi yang dibuat oleh para apologet dan ataupun para pendeta untuk membantah dan untuk menjawab dan untuk mematahkan tudingan, fitnahan, framingan terhadap kekristenan gitu loh. Benar. Jadi jika itu ada, itu jauh lebih baik, dan ini pasti membutuhkan biaya ya Bang ya. Dan kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan sponsor agar dokumentasi ini bisa dibuat dan bisa diduplikat gitu loh Bang, bisa digandakan, bisa diperbanyak dan bisa disebarluaskan dengan gratis Bang. Sebenarnya begini, maaf dulu ya saya potong. Sebenarnya begini, itu sebenarnya hanya dibuat dalam bentuk video aja, dimasukkan ke akun-akun supaya dibaca oleh para yang siman-siman. Itu maksudnya memberikan penjelasan seperti tadi kan saya ikuti Metatron itu memberikan gambaran seperti ini, seperti ini. Yang seperti itulah yang dimasukkan jadi video sehingga bisa ditonton oleh banyak. Sehingga ketika mereka masuk komal dimunculkan polemik seperti itu, mereka mampu menjawab seperti itu. Nah, kalau bisa ada alangkah baiknya memang dibukukan. Tapi kalau sebelum sampai sejauh dibukukan ya membuat video penjelasan begitu. Misalnya kenapa, contoh kayak Matius 23 14 mereka menimbulkan polemik seperti ini, ya diberikan penjelasan dalam video. Seperti Metatron itu tadi kan sudah agak terperinci itu. Seperti itulah harapan saya yang bisa ke depannya. Cuma itu aja lah, makanya saya masuk ke dalam akun Ya ini. sering-sering ke tempatnya Sersan ya. Di sana banyak pengajaran ya. Anda bisa naik, bisa bertanya. Betul. Oke, baik. Terima kasih buat sarannya Bang Sang Hukum. Ini saran dan masukan yang baik ya teman-teman ya.
Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa itu masih minim sekali. Mungkin yang ada di TikTok ini VT-VT yang beredar itu banyak ya. Kalaupun itu seputar untuk penjelasan atau pengajaran yang sifatnya untuk membantah tudingan-tudingan. Aduh, Pak Wawan tolong di mute ya Pak Wawan ya. Bentar ya, saya mute ya. Oke, itu untuk yang sifatnya tudingan, fitnahan dan yang segalanya, yang lainnya itu masih minim ya teman-teman ya. Ayo para apologet, pendeta. Ayo buat VT dong ya untuk membahas itu terkait tudingan-tudingan, fitnahan-fitnahan dan framingan-framingan terhadap kekristenan gitu loh. Jadi nanti dokumentasi-dokumentasi video itu bisa disebarluaskan. Jadi bermanfaat ya. Jadi bisa mengajar saudara-saudara seiman kita yang lain gitu ya teman-teman ya. Iya. Iya. Terima kasih lah. Dan jangan iya, terima kasih Bang Sang Hukum buat saran dan masukannya yang sangat bagus sekali, sangat berharga itu Bang. Untuk kekristenan Bang. Apalagi dunia perapologetikan yang perapologetikaan yang ada di sosial media ini Bang. Terima kasih Bang. Nah, ini saya ingin menyambut teman-teman yang baru bergabung yang ada di atas. Ada akun atas nama Kareni, ada akun atas nama Bang Avalo. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Ini ya, saya ke meja. Ya. Ya, alaikum salam Kak. Ya, shalom alaikum shalom Bang Avalo. Ya, saya sekarang ke mejanya Bapak Evangelis. Apa ini? Saya kurang jelas namanya. Pak Evangelis. Shalom alaikum Pak. Halo, salam. Iya, Pak Evangelis ini. Aku mau jemput istri dulu ya. Aku turun dulu sebentar ya. Nanti naik lagi. Iya, baik Pak Wawan. Hati-hati di jalan Pak Wawan ya. Iya, jangan ngebut-ngebut Pak. Oke, Pak Evangelis gimana? Apakah ada pernyataan atau ada pertanyaan? Monggo. Ya, tadi saya hanya menyimak tadi sebenarnya, dan penjelasan-penjelasan dari Pak Metatron itu cukup membangun lah, memberi pengertian supaya tidak gampang disesatkan lah nanti kan, terutama dari seberang. Jadi saya sebenarnya tidak sengaja masuk tadi. Saya menyimak tadi di bawah, saya ikuti terus itu tadi. Oke, baik. Tetapi kita percaya ya, Pak ya. Di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semua itu sudah Tuhan di dalam rancangan Tuhan, Pak. Gitu loh. Ya, baik. Oke. Terima kasih ya, Pak. Salam teman-teman semuanya. Untuk semua kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah Tritunggal, Allah yang benar, yang dipercaya oleh bapak-bapak gereja, dan yang diajarkan oleh para rasul, kita semua perlu berhati-hati dan memperbanyak belajar kita agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan sesat yang telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja dan juga para rasul, teman-teman. Karena semua bapak-bapak gereja percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, di mana Bapa memiliki roh, Bapa bisa berfirman. Itu adalah satu kesatuan. Nah, kita percaya seperti itu teman-teman ya. Kita tidak percaya bahwa di perjanjian lama itu Allah menyatakan diri sebagai Bapa, dan di dalam perjanjian baru Allah menyatakan diri sebagai Yesus Kristus, dan di dalam perjanjian di dalam zaman-zaman gereja saat ini, kita saat ini, Allah menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Nah, itu konsep yang telah dikutuk teman-teman. Kita tidak mempercayai itu. Kita percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka itu pribadi yang berbeda-beda, namun satu dalam hakikatnya sebagai Allah. Itu semua orang Kristen yang percaya kepada Allah Tritunggal pasti sepakat akan hal itu. Namun perlu diketahui bahwa di zaman akhir akan banyak pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang berusaha untuk meragukan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mereka meragukan kitab suci dengan tujuan agar untuk membelokkan para pengikut-pengikutnya.
Ya kan, setiap kita yang tidak kuat, iman kita tidak kuat dan pandangan pengetahuan kita minim, maka kita akan mudah disesatkan. Seperti ada gereja Tuhan yang maha kuasa, di mana mereka percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus kedua kali itu sudah terjadi. Yesus Kristus datang dari Cina, dan ajaran itu saat ini disebarluaskan. Kemudian ajaran-ajaran yang dikutuk oleh bapak-bapak gereja seperti Jesus only, yang percaya kepada Yahweh doang, Allah yang tunggal. Nah, kita hati-hati dengan semua pengajaran-pengajaran palsu seperti itu, teman-teman, agar iman kita tetap murni, iman kita tetap terjaga. Karena berbahaya, teman-teman. Kita sebagai orang Kristen bukan hanya beriman kosong ya. Jadi apa yang orang sampaikan ya wes kita imani, yang penting tentang Yesus kita imani. Kita tidak mengetahui bahwa ternyata mereka mengajarkan Yesus yang lain. Seperti tadi saya kasih contoh gereja Tuhan yang Maha Kuasa tadi, mengajarkan bahwa Yesus sudah datang kedua kali. Betul, semuanya berbicara tentang Yesus. Dalam persekutuan mereka berusaha untuk mengajarkan hal-hal praktis seperti hidup beretika, hidup bermoral, bagaimana kehidupan kita menebarkan kebaikan bagi banyak orang. Sepintas kita melihat bahwa itu ajaran Alkitab. Ternyata secara doktrinal itu salah, karena orang Kristen tidak percaya bahwa ada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sudah terjadi. Kita sedang menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Ya kan? Dan ajaran yang telah lama dikutuk itu saat ini sudah bangkit. Hanya percaya Jesus only, contohnya hanya Yesus doang. Jadi ya Tuhan kita ya Yesus Kristus. Hanya satu. Ya kan? Jadi ada yang percaya bahwa Yesus itu Allah kecil. Digerakkan oleh roh seperti itu. Nah, kita perlu hati-hati dan waspada dengan itu, teman-teman ya. Karena ini serius, teman-teman. Ini berbicara tentang keimanan kita, beriman yang benar. Sebab di dalam Alkitab itu Tuhan mau kita itu menggunakan akal kita, kekuatan kita, semuanya untuk Tuhan. Nah, dan ketika Tuhan menciptakan manusia secara utuh, dilengkapi dengan akal, dengan pikiran, ya kan, dengan perasaan, pengetahuan akan Allah, semuanya sempurna. Jadi, mari dengan pengetahuan kita belajar banyak sehingga iman kita tertuju kepada Allah itu benar. Benar. Jangan ada orang yang datang mengatakan, oh karena ya dia bicara tentang Yesus jadi kita ikuti. Nah, seperti beberapa rekan-rekan kita Muslim itu berbicara dengan orang Kristen, biasanya kadang mereka pakai sebutan Tuhan Yesus. Tetapi penekanan dari sebutan Yesus itu adalah kepada Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran itu. Nah, dan kita perlu ketahui bahwa cerita Isa Al-Masih yang sama dengan Yesus Kristus itu cerita yang berbeda antara Al-Quran dan Alkitab. Itu mereka menceritakan sosok yang berbeda. Ya, kita tidak boleh menyamakan itu bahwa Isa Al-Masih yang diimani di dalam Al-Quran itu sama dengan Isa Al-Masih yang diimani dalam Alkitab. Karena dari segi nama, ya oke sama, boleh sama. Definisi nama itu. Tetapi dalam ceritanya, isi ceritanya tentu itu berbeda. Karena Islam menceritakan pribadi yang berbeda dan Alkitab menceritakan pribadi yang berbeda. Tidak bisa kita samakan untuk hal itu. Maka dari itu, mari kita sama-sama konsentrasi untuk belajar, memperkuat pengetahuan kita, memperkuat keimanan kita. Ya kan, kita terus berjaga-jaga teman-teman ya, karena jelas dalam Alkitab menerangkan bahwa akan ada guru-guru palsu yang akan menyesatkan kita, nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan kita. Dan ada serigala yang berbulu domba, ya kan? Itu satu gambaran
di mana serigala yang bawaannya adalah binatang buas, pemangsa, tetapi dia menyamarkan dirinya seperti domba sehingga kita tidak tahu dan sewaktu-waktu kita dimangsa olehnya. Kita berjalan bersama-sama dengan dia, tapi karena wujudnya sama seperti domba, kita tidak tahu. Jadi ancaman di dekat kita, ancaman di dalam kita. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Mungkin di dalam kelompok-kelompok rohani, kita berbicara hal-hal rohani, dan mereka ada di sana. Ternyata mereka memiliki tujuan untuk menyesatkan kita. Seperti saya pernah memiliki teman, kami sama-sama melayani, tetapi hampir 1 bulan itu saya melihat bahwa ada perbedaan di dalam dirinya. Di mana setiap hari itu sekitar jam-jam 6, jam-jam 7, dia rajin sekali ikut persekutuan online, ya kan? Sepintas saya melihat bahwa tidak ada yang salah dengan persekutuan itu. Karena mereka membicarakan bagaimana hidup sebagai orang Kristen itu hidup bermoral. Hidup penuh dengan kasih. Tetapi pada penekanannya mereka menekankan bahwa karena Yesus kita yang sudah datang ke 2 kali itu, yang datangnya dari Cina itu, mengajarkan kita untuk seperti itu. Nah, orang-orang Kristen yang tidak percaya kepada kedatangan Yesus yang kedua kali itu, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Nah, sepintas tidak ada yang salah, tetapi ketika kita menelusuri lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa oh ini bukan ajaran Alkitab. Karena kita sedang menantikan kedatangan Yesus, sedangkan mereka mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Nah, ini yang saya katakan bahwa ancaman itu dari dalam. Mereka mengatasnamakan diri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sama-sama memegang Alkitab. Ternyata ada tambahannya. Tambahannya yaitu Yesus Kristus sudah datang kedua kali. Dan berita tentang Yesus Kristus sudah datang kedua kali itu, mereka memiliki semangat untuk menyebarkan itu. Nah, dan fokus jangkauan mereka itu kepada orang-orang Kristen sendiri. Mereka ingin menjelaskan bahwa kalian harus percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu benar-benar sudah terjadi. Lalu mengutuk kita yang masih menanti-nantikan kedatangan Yesus itu. Nah, sekali lagi mari kita memperhatikan itu. Mari kita lebih waspada lagi. Sehingga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita tidak disesatkan oleh guru-guru palsu. Begitu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.